Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kami akan melakukan, praktek coaching, eee, yang temanya itu tentang sampah. Dengan harapan dengan praktek ini kami bisa melakukannya dengan, baik. Ya, selamat malam Pak Slamet. Ya, selamat malam Bu Sri. Iya, gimana nih kabarnya hari ini? Aduh Bu, ini kayaknya saya nih bingung Bu nih. Kenapa bingung Pak? Ada yang bisa Ini, diceritakan itu kenapa? ini loh Bu, saya ini mendapat tugas tambahan dari kepala sekolah Bu, mengenai apa ya, mengenai penanganan sampah yang ada di sekolah nih, berkaitan Mhm, dengan mewujudkan visi misi sekolah nih Bu, yaitu mewujudkan lingkungan yang asri nih Bu. kira-kira tentang apa nih yang mau dibahas malam ini nih? Yang dibahas ini malam ini, saya ini, mau membicarakan tentang tugas, tambahan saya, Bu, yang bikin bingung saya Mhm. nih, Bu, ya, tentang penanganan, sampah yang ada di sekolah nih, Bu. Sesuai dengan Mhm. visi misi sekolah, eee, saya ini, Bu, yaitu mewujudkan lingkungan yang asri nih, Bu. Serta, Baik, saya ingin, mendapatkan ide-ide baru, Bu, tentang penanganan sampah ini, seperti apa sih, Bu? Eee, karena kemarin kan sempat kejadian kebakaran lahan, Bu, akibat pembakaran sampah ini, Bu. Jadi mhm, ini sangat meresahkan sekali, Bu. iya. Baik Pak Slamet, berkaitan dengan permasalahan sampah nih, yang meresahkan kata Pak Slamet setelah kejadian kebakaran. Iya. Coba Bapak ini, apa namanya, deskripsikan permasalahan seperti apa itu? Gini Bu, itu tepatnya itu adalah, minggu kemarin kalau nggak salah tuh, hari Jumat ini Bu, kalau nggak salah Mmm, tuh ya. Kebakaran itu terjadi di belakang, ruang kelas Bu. Itu secara tidak langsung itu yang melihat, rekan guru saya Bu di situ. mhm, Di mana, eee, itu kita biasanya kan ada tempat pembuangan sampah Bu. TPR mhm, di belakang sekolah tuh, Bu, ya. TPS ya, TPS di belakang sekolah. Nah, mhm, di situ TPS itu sampahnya sudah terbakar habis, Bu. Tapi, entah kenapa, mhm, kok muncul kepulan sampah, Bu, dari tempat TPS tersebut, Bu. Nah, jaraknya mmm, itu kurang lebih sekitar 4 meter loh, Bu, dari ruang kelas itu, Bu. Nah, iya itu yang kami cukup bingung, dekat. Bu, kenapa nih sampahnya sudah habis, kenapa timbul ada, kepulan sampah kepulan asap ya, Bu, ya, yang ada di Mhm, mhm, sekitarnya. Nah, itu akhirnya kami mau tidak mau itu, Bu, bekerja sama dengan guru yang lain, Bu, gotong royong untuk, apa ya, menyiram, Bu. Nah, setelah kami siram itu tidak mau mati juga, Bu, asapnya, Bu. Akhirnya mhm, ada inisiatif dari guru, "Tolong Pak, mungkin dicangkul aja." Akhirnya kami cangkul, Bu, itu tanah itu, Bu. Kami mhm, cangkul ya, dan kami, siram, mungkin kasih air kurang lebih hampir 2 jaman itu, Bu. Nah, rupanya itu, yang terbakar itu di bawah tanah, Bu. Nah iya, nah terus, dari efek tersebut ya, Bapak kepala sekolah itu, apa ya, menugaskan saya, Bu, gimana mhm, ini, sampah ini tidak bisa dibakar lagi. Jadinya dalam beberapa minggu ini ya, Bu, ya, sampah itu menggunung dan setiap mhm, paginya ya, itu, tersapu angin, Bu. Jadi kalau pagi mhm, itu kotor, Bu, apalagi habis, kegiatan anak sekolah. Nah itu, Bu. Jadi kami tuh bingung, Bu, di musim kemarau apalagi, kita dilarang membakar sampah, Bu. Nah di situ dan, kita mengidentifikasi bahwa lingkungan sekolah tuh ada termasuk lahan lahan mhm. gambut ya, Bu, ya, Iya gambut. gambut ya? Mhm, Nah, gambut. Nah itu yang mhm. kami bingungkan, Bu. Oh iya. Kalau boleh tahu nih, jenis sampahnya itu berupa sampah yang bagaimana, Pak Slamet? Nah, untuk yang di lingkungan sekolah ini, Bu, ya, sampah-sampah ini, lebih, berupa, gelas minuman dari anak-anak, habis itu bungkus makanan yang terbuat dari plastik, serta Mhm, kertas-kertas dari anak-anak dan,
lingkungan SDN Kantan Muara 4 ini kan asri, Bu, ya. Mhm, Jadi banyak dedaunan kalau pagi itu, Bu. Apalagi iya, musim kemarau seperti ini, Bu. Banyak, mhm, pohon-pohon yang menggugurkan daunnya, Bu. iya. Baik, Pak Slamet. Sedangkan sampah-sampah tersebut tidak bisa dibakar nih ya, karena musim kemarau. Nah, menurut Bapak ada ide baru nggak, yang bisa diterapkan untuk menangani berbagai macam jenis sampah tersebut? Nah, ini yang menjadi kebingungan saya ini, Bu. Tadi, mengenai tugas tambahan yang dikasihkan kepala sekolah. Nah, mungkin, sampah-sampah ini kan sudah menggunung, Bu. Nah, mungkin, kita bisa, apa ya, Bu, ya, menangani sampah-sampah yang tidak bisa terbakar ini, yang Mhm, dalam waktu minggu-minggu ini, mungkin kita bisa terapkan, pemilahan mungkin, Bu, ya. Pemilahan oh, sampah, eee, organik dan anorganik, Bu, ya. Itu. betul betul. Nah, bisa juga mungkin, kita bisa menyediakan, tempat sampah mungkin ya, Bu, ya. Ya, Iya, tempat sampah betul. itu. Tempat sampah jadi kita Heeh, pisahkan dulu, jadi nanti yang mhm. sampah sekiranya sampah yang organik, mungkin bisa kita jadikan kompos, Bu. Nah, untuk yang sampah, Oh, anorganik, mungkin bisa jadikan, sebuah, eee, kriya tangan atau kerajinan tangan mhm, mungkin ya, Bu, ya. kerajinan tangan. Nggih. Mhm mhm. Iya. Oke, baik Pak Slamet. Berkaitan dengan sampah yang menggunung nih, yang bisa terselesaikan dengan cara tersebut, bagaimana dengan sampah yang menjadi penyuplai penambahan sampah selanjutnya, Pak? Nah, ini Bu, yang problem tadi Bu ya. Jadi selanjutnya ini, untuk yang sampah selanjutnya mungkin bisa, eee, mensosialisasikan pembawaan bekal ke murid mungkin Bu ya, dan membawa Mhm air minum sendiri-sendiri Bu. Jadi untuk mengurangi sampah yang sementara yang tidak bisa dibakar ini Bu. Nah mungkin, mhm. itu mungkin Betul Bu. betul, Pak, benar. Nggih. Heeh, iya. Baik, di sekolah Bapak tentunya ada kantin kan? Nah, bagaimana Eee, itu? ada sih Bu, untuk kantin itu ada berjumlah, sekitar 1, 2, 4 kantin, Bu, yang penyumbang sampah Oh, plastik lumayan banyak juga rata-rata itu nggih ya? nggih, rata-rata pedagangnya itu mereka membeli jajanan, makanan yang kemasan dari plastik, Bu, untuk dijual lagi di Mhm. sekolah, Bu. Oh, gitu ya. Berkaitan dengan kantin tersebut, apakah ide Bapak yang akan diterapkan untuk menangani sampah itu gitu? Untuk Yang ide yang saya berkaitan dengan kantinnya tadi? mhm, saya, mungkin bisa bekerja sama dengan kantin ya, Bu, ya. Eee, Oh, Mereka iya mungkin iya. bisa menjual, apa ya, menjual jajanannya dengan dipotong di tempat, dengan anak-anak Mhm. membawa wadah tersendiri dari bekal makanannya Iya. tadi, Bu, ya. Jadi, bungkus-bungkus, Mhm. sampah tersebut, bisa mungkin, dari kantin itu dikoordinir dibawa pulang masing-masing dari penjual kantinnya dan, mungkin juga bisa mereka itu lebih, menjual makanan sekiranya, yang tidak memakai bungkus plastik atau bisa menggunakan bungkus yang organik seperti daun pisang, itu mungkin, Bu, ya. Oh, iya. Ya, betul, Pak. Mengenai ini, sekarang rencana Pak Slamet nih untuk menangani sampah-sampah di sekolah Bapak gimana nih? Rencana aksinya gitu? Apa ya, Bu, ya? Ini yang kadang masih jadi bingung, Bu, ya. Setelah Ya kemarin mungkin ada dibakar ide tidak apa bisa gitu Bapak? jadi, coba, mungkin saya akan memberitahu kepala sekolah, Bu, terhadap program Oh, saya, mungkin, mhm, yang tadi bisa menyediakan apa, tempat sampah, dipilah ya, tempat sampah yang organik maupun, eee, anor anorganik ya. iya anorganik. Nah, nggih, serta, sampah-sampah tersebut ya, itu, nanti bisa yang tadi sampah anorganik bisa kita jadikan untuk bahan kerajinan dan organik bisa jadikan kompos tadi ya, Bu, ya. Dan mungkin bisa Mhm, mensosialisasikan kerjasama dengan mungkin orang tua atau komunitas, Bu, ya. Jadi untuk, iya, anak murid di sini, di apa ya, eee, diwajibkan bisa juga ya, diharuskan membawa bekal makanan dan minuman ini, Bu.
ya, sehingga Iya. nanti bisa mengurangi sampah-sampah di, sekolah. Nah, untuk kantin mungkin bisa juga, Bu, kantin karena kita mau nggak mau kita hubungan dengan masyarakat, kasihan juga yang punya kantin. Nah, untuk kantin bisa juga nanti, bungkus makanannya, apa ya, Bu, ya, menggunakan bungkus makanan yang organik, bisa daun pisang ataupun, kalau yang makanan yang sekiranya dari, apa ya, bungkus plastik, ya dipotong di tempat tadi, Bu, dimasukkan dalam, wadah yang dibawa anak-anak, itu mungkin, Bu. Iya. Eee, Pak Samad akan mulai dari, apa, dari mana nih rencananya akan dimulai Pak Samad? Mungkin karena ini tugas tambahan yang diberikan kepala sekolah, Bu, ya. Jadi mungkin saya akan, minta izin atasan dulu, Ibu, ya, atas, ide-ide saya, ya, yang akan saya programkan, ya, dan untuk, selanjutnya saya akan, untuk menambah, apa ya, memperkuat ide saya ini, Bu, ya, saya bisa mencari referensi, Bu, ya. Mungkin bisa studi tiru dari sekolah-sekolah yang sudah berhasil maupun, dari referensi internet, Bu, atau YouTube dan, eee, bagaimana pengolahan sampah anorganik, ya kan, yang sekiranya yang menjadi problem kita yang selama ini, Bu, ya. Kalau yang organik kan Mhm, bisa diuraikan. Nah itu, Bu. betul. Nah, dari rencana-rencana Bapak tadi, kira-kira target selesainya kapan ini, Pak? Untuk target selesainya karena ini musim kemarau seperti ini, Bu, ya, dan sampah-sampah ini sudah, berserakan dan menggunung di TPS, mungkin kita nggak bisa dalam waktu sehari 2 hari nih, Bu, ya. Karena harus Betul, mulai menunggu proses dulu, prosesnya. belah memilah tadi. Jadi untuk prosesnya mungkin sekitar 1 bulanan ini bisa, Bu. Oh gitu ya. 1 bulan Pak ya. Terus Iya. untuk mengetahui dalam 1 bulan tersebut biar ada progres itu gimana ini? Nah, untuk, mengetahui progresnya ya, mungkin nanti, kita bisa ketemu di 1 bulan yang akan datang ini, Bu, ya, tentang progres kita ke depannya seperti apa, ya. Jadi mungkin kita bisa ketemu Iya, lagi, ya, betul. dalam coaching. Jadi Oh nanti iya hasil tindak iya lanjutnya bisa kita sampaikan lagi nanti, Bu, kalau di pertemuan yang akan datang, Bu. iya iya. Jadi 1 bulan lagi kita ketemu ya, Pak, ya? Iya, Bu, siap, Bu. Nah, kalau bisa nanti kalau sudah selesai, pengen tuh saya berkunjung ke tempat Bapak, gimana nih hasilnya gitu setelah, aksi-aksi dari Bapak tadi itu yang sudah direncanakan dengan, kantin, dengan orang tua, dengan komite, semua warga sekolah terlibat termasuk kepala sekolah sebagai, pucuk pimpinannya gitu. Iya, terima kasih Pak Slamet, atas apa namanya, curhatannya tadi. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan dan bagaimana perasaannya? Terbuka sudah kira-kira bagaimana ini? Nah, alhamdulillah, Bu, dari, tadi curhatan saya ini, saya mendapatkan keterbukaan pikiran, Bu. Oh iya, jadi tugas tambahan yang membuat saya bingung ini, Bu, penanganan sampah yang selama musim kemarau ini tidak bisa dibakar karena apa, Bu, ya, lahan sekolah ini gambut ya. Jadi, yang dari efek pembakaran tadi yang sekiranya tadi hari Jumat dibakar, hari Selasa itu sekelangnya 4 hari kok masih terbakar. Jadi situ sama-sama mendapat pembelajaran, Bu, ya. Pada umumnya sampah-sampah yang sisa-sisa yang tidak bisa dibakar ini, oh iya, ini bisa dimanfaatkan ya dengan yang lain, dengan Betul, pilah-memilah tadi dan, untuk yang, apa ya, untuk menanggulangi yang penyuplaian sampah, penampungan sampah dari murid itu kita bisa, tangani dengan tadi pembawaan bekal atau bekerjasama dengan kantin ya kan, itu mungkin, Bu, ya. Itu sangat, mhm. mencerahkan saya, Bu. Terima kasih Ibu Sri ya, telah mendengar Iya, curhatan saya ya. sama-sama. Nanti sebulan saya juga mau sharing nih gimana keadaan sekolah saya dengan penanganan sampah. Sampai ketemu nanti, Pak, ya. Siap, Bu, Terima kasih. iya, terima Selamat kasih, Bu. malam, Pak Slamet. Selamat malam Ibu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi hasil praktek coaching kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi